Pemerintah dan DPR kembali bikin heboh. Pasalnya, baru saja lolos pembahasan di Balik DPR sebuah RUU penyiaran yang dinilai meresahkan. RUU ini dianggap membatasi kebebasan pers dan mengganggu demokrasi. Beberapa pasal yang dimasukkan antara lain tentang larangan penyiaran jurnalisme eksklusif dan memberikan wewenang besar kepada KPI untuk menggantikan Dewan Pers. Saking berbahayanya RUU ini, sampai-sampai seorang loyalis Jokowi Prabowo, Ade Armando, merasa bahwa Jokowi dan Prabowo harus membatalkan RUU ini. Ade Armando sebut RUU ini buruk dan bisa membuat rakyat celaka. Simak videonya sampai habis. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Ya, langsung ya Bang, makasih. Tapi saya senang sih Bang bahwa nggak ada dari DPR datang, Kominfo nggak datang, apalagi tadi KPI nggak datang. Itu menurut saya menunjukkan bahwa orang-orang di sana itu memang tidak cukup berani untuk datang dan ketemu dengan Abang dan kawan-kawan. Tapi kan yang lebih penting pertanyaan, kenapa mereka nggak cukup berani? Saya rasa karena mereka sadar ini memang problematik di RUU ini. Nah, kenapa dilahirkan? Nah itu pertanyaannya. Ide siapa sponsornya? Itu pertanyaan yang penting nih buat para penonton nih ya. Sebetulnya siapa yang akan diuntungkan? Siapa sponsornya? Ini misalnya saja nih satu contoh yang paling baik untuk menunjukkan bahwa memang ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Di kampus dan di masyarakat sipil itu lazim tuh ya. Kan Bung Usman juga bisa cerita nih. Lazimnya kalau mau ada undang-undang nih, tapi undang-undangnya terkaitan sama demokratisasi lah. Penyiaran ini kan kaitannya sama media massa, watchdog government kan. Itu lazimnya kalau dulu, itu temen kita, kami nih dari, apakah di kampus, kan saya walaupun sudah nggak di UI, tapi saya tetap dosen di UPH, di Pasca ya. Kemudian di gerakan-gerakan sipil, itu biasa udah ada disebarin tuh, draftnya. Ya tolong dipelajari, tolong dikomentari gitu ya. Nah saya nggak tahu, mungkin Bung Usman atau mungkin yang lain ya, di berbagai kelompok lain pernah dapat. Kalau kami tuh nggak dapat. Enggak, saya mungkin bisa nambahkan. Tahun 2002, ketika undang-undang penyiaran dilahirkan, yang asli. Itu saya waktu itu ketua umum ATPSI. Itu berapa kali kami itu diundang oleh DPR Komisi 1 untuk hearing. Jadi apa aja kita punya komen terhadap draft yang mereka bikin. Dan apa maunya kita. Walaupun tidak sepenuhnya juga dikabulkan. Banyak yang mengecewakan juga undang-undang yang lahir. Sehingga akhirnya saya ketika itu sebagai ketua umum memutuskan menggugat ke Mahkamah Konstitusi undang-undang penyiaran ini. Ya. Tapi sekarang nggak ada kabar. Pak Karni, bahkan sesudah upaya teman-teman ATPSI itu kan sepanjang 2000 berapa sih? 2002 undang-undangnya, tapi terus hasilnya dilahirkan oleh MK itu tahun 2004 kurang kali ya. Tapi dari 2004 sampai berikutnya itu berulang kali loh ada upaya untuk merevisi undang-undang tersebut dan hampir selalu kampus tuh dilibatkan. Masyarakat sipil dilibatkan. LSM dilibatkan. Saya nggak tahu kenapa sekarang yang kali ini kok bisa sediam-diam ini. Ya. Dan ternyata memang terus terang saya sendiri baru baca beberapa waktu yang lalu yang saya baca yang versi Maret 2024 kalau nggak salah. Ya. Ya memang kayak tadi langsung Pak Karin sampaikan di paling awal, para penonton harus sadar nih, kalau sampai televisi dilarang untuk melakukan jurnalisme investigatif, itu celaka kita semua. Kita itu akan tidak memperoleh akses untuk informasi-informasi yang terutama menyangkut mereka yang berkuasa lah, paling tidak begitu kan. Nah kok sampai ada pasal itu
di dalam sebuah RUU yang dilahirkan oleh sebuah DPR yang mestinya sih DPR yang paling tidak pro demokrasi lah. Itu kayak kok bisa lewat ya pasal itu? Kan itu harusnya ada perdebatan dulu gitu ya. Gak usah ngundang kami lah, bahkan kalaupun gak ngundang kami, mestinya para anggota DPR. Tapi kan baru draft. Baru draft belum jadi undang-undang. Iya, tapi kan ini draftnya pada Maret 2024. Mereka akan berakhir pada Oktober 2024. Ya, ini kan tinggal berapa? 4-5 bulan bang. Ya, saya khawatirnya ini memang sedang berusaha dikejar agar jangan terlalu panjang rewel nih masyarakat. Tiba-tiba dia akan meluncur dan lolos. Jadi saya senang sekali bahwa Bang Karni bersedia memberikan peluang bagi teman-teman kami dan teman-teman untuk mendiskusikan ini agar sampai ke pertama-tama DPR, dan DPR-nya nggak datang gitu loh bang. Iya. Udah disediakan waktunya untuk menjelaskan. Ini kan kesempatan yang sangat baik nih. DPR datang ke sini atau Kominfo datang ke sini dan berusaha menjelaskan kepada publik kenapa dilarang investigatif journalism. Kenapa sampai dilarang? Siapa yang takut sih sebenarnya? Titipan siapa, pertanyaan bang tadi kan penting tuh. Siapa sih bohirnya di belakang ini semua? Itu yang harus dicari memang. Tapi buat saya sih memang ini adalah salah satu, kan undang-undang penyiaran kemudian dikoreksi di undang-undang cipta kerja. Sekarang berusaha dituntaskan. Terus terang para penonton, dan saya minta maaf buat teman-teman DPR, teman-teman yang lain yang barangkali terlibat, ini buruk sekali ya. Kalau sampai ada sebuah pasal yang jelas-jelas mengatakan dilarang, katanya dilarang kan bang tadi ya? Iya. Ada kata dilarang ya melakukan investigatif journalism. Ya tidak hanya itu, ada psikotropika. Terus terang saya geleng-geleng kepala lihat ini. Ini gimana sih cara bikinnya? Dan kalau forum ini nggak buru-buru menyatakan, tolonglah disampaikan kepada teman-teman abang gitu ya di partai, ini tolonglah di stop. Kan pasti ada juga orang-orang dari partai abang yang ikut nih. Kasih tahu lah, jangan bikin malu kita semua. Harganya terlalu mahal kalau ini digolkan dalam kondisi yang saat ini. Ini udah dibahas di balik katanya. Udah dibahas di balik, serius bang? Iya deh, sini ditulis. Udah di balik. Saya sih melihat bahwa ini adalah upaya Bang Karni untuk meloloskan sebuah RUU menjadi undang-undang di saat-saat terakhir ketika orang barangkali diharapkan sudah lagi tidak tertarik untuk membicarakan undang-undang. Dan barangkali ini ada kaitannya, saya duga ya, saya mungkin salah. Ini ada kaitannya dengan undang-undang ini berusaha menggolkan upaya agar KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, itu nantinya punya kewenangan bukan hanya mengatur stasiun-stasiun televisi, tapi juga misalnya over the top, ya, pay TV, ya, seperti yang pasti terkenal Netflix atau Disney Channel dan seterusnya. KPI atau undang-undang ini akan menjadikan KPI sebagai badan regulator terhadap over the top semacam itu, dan juga pada YouTube bahkan, ya, karena nanti yang akan diatur bukan cuma televisi terestrial atau satelit atau kabel, tapi termasuk di dalamnya adalah televisi-televisi yang kalau dibaca definisinya penyiaran yang di dalamnya termasuk adalah channel-channel atau televisi-televisi berbayar tersebut. Saya duga ini yang ingin digolkan. Sayangnya mungkin bocor. Yang mau saya tanyakan adalah, kalau betul mereka menyadari bahwa secara empirik ini nanti jurnalisme investigatif ini akan mati sendirinya, ngapain ditulis dalam rancangan undang-undang ini? Apa yang mau dipastikan? The next step adalah seperti yang disampaikan oleh banyak teman-teman, ini ada nuansa bahwa ini akan ekspansi ke konten kreator. Itu saya bilang, tadi saya sudah sampaikan bahwa podcast itu ini bocor halus nanti kena kayak nih, gitu misalnya gitu. Iya, podcast yang mengungkapkan seperti jurnalisme akan bisa Enggak, kena. langsung Dan aja bocor halus nanti bisa kena kan dengan undang-undang ini. Karena Itu tadi. Istilah penyiaran diperluas menjadi definisi tadi ya. segala jenis siaran termasuk platform digital dan juga media sosial. Kan?
Kan Tempo itu kan kalau mengekspos hal yang sangat sensitif, Ya, betul. antara diganggu websitenya atau Ya. diborong majalahnya gitu kan. Betul. Makanya kemarin mereka berekspansi ke media sosial Betul. melalui YouTube bocor halus itu kan. ya, ya. Kalau undang-undang ini disahkan, bocor halus pun bisa dilarang. Betul, betul. Jadi Dan banyak yang lain sebetulnya gini kalau kita lihat bahwa banyak podcast juga kritis loh. Iya, iya, iya. Meskipun formatnya mungkin Stand up bukan comedian magazine misalnya. ya, mungkin Iya bukan magazine kayak bocor alus itu kan menarasikan laporan investigasi atau laporan utamanya. Iya, iya, iya. Jadi untuk inviting new eyeball, anak-anak muda yang malas baca, jadi dia menonton. Iya. Kan memang mereka lebih suka itu. Tapi banyak juga podcast yang kritis yang juga bisa kena dengan dengan aturan ini. Yang mau saya sampaikan adalah mudah-mudahan ILC ini ditonton juga oleh semua Anda yang bergerak di podcast gitu ya. Karena ini bisa menuju ke sana dengan definisi yang baru dan di situ bisa banyak unsur eksklusifnya loh. Anda bisa dapat narasumber tertentu, Anda bisa dapat membahas tentang hal-hal tertentu gitu dibandingkan yang lain. Di sana lebih banyak dapat. Itu juga ada mekanismenya kok. Kalau Anda keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Bocor Halus, sampaikan ke Dewan Pers. Dan memang dorong Dewan Pers untuk bersuara mengenai ini. Jadi mekanismenya tuh bukan langsung harus dengan melarang, ya. Karena tadi seperti dikatakan bisa muncul di Remo TV, bisa muncul di Bocor Halus, bisa muncul di podcast. Itu yang dengan adanya undang-undang ini habis semua. Itu yang saya dukung nih jadinya. Pak Prabowo, Pak Jokowi, tolonglah kami ini, ya. Janganlah Pak ini dibiarkan. Saya berharap. Tolonglah kami ini, jangan dong. Jangan tolonglah kami ini, jangan. Kenapa kita harus ditolong? Enggak kan? Saya tuh kadang-kadang suka bingung ya, Pak Jokowi ini very strong ya, Iya. very strong posisi politiknya. Betul. Larangan ini kan menunjukkan bahwa dia sebenarnya kayak merasa terganggu ya. Kalau dia strong, kenapa dia harus melarang? Tapi kan kalau Ini orang kan belum tentu dari dia juga. yang pertama belum tentu dari dia menurut Pak. Ya makanya kalau memang bukan dari dia, ya langsung aja dia cut, selesai. Tuh, sama. Dia Kita- menguasai di DPR kok sampai hari Mbak ini. Uni, kita harus ingat ini. Penjelasan Sukidi itu jelas sekali tuh. Ini yang kita hadapi Machiavelli Jawa. Jadi otoritarianismenya itu dengan gaya Jawa. Gitu. Jawanisme politik yang kelihatannya lembut, halus. Gitu. Yang harusnya dilarang adalah ketika seorang presiden mengatakan bahwa saya tahu kemana gerak-gerik partai politik. Saya tahu data-data intelijen dari Badan Intelijen Kepolisian. Investigasi Kepolisian, macam apa itu? Badan Intelijen Strategis Militer, Badan Intelijen lain, itu artinya presiden menyalahgunakan data dan informasi. Oh, jangan-jangan itu yang untuk dilarang. kepentingan politik gitu. Itu Jadi, yang dilarang. Ini yang dijelaskan oleh Uni, saya kira eksklusif. ini penting sekali karena undang-undang ini kalau disahkan membangun, menyuburkan budaya koruptif di dalam perpolitikan kita. Setuju. Dan yang kedua, dia menumbuhkan, memperkuat budaya impunitas. Jadi pejabat nggak ada yang takut lagi. Karena larangan terhadap jurnalisme investigatif sudah jelas dalam undang-undang. Orang-orang seperti Dandi Laksono dengan watchdog-nya yang selama ini sangat diandalkan untuk menginvestigasi kerusakan lingkungan, korupsi di sektor tambang dan seterusnya, mungkin akan hilang, akan dilarang. Jadi saya kira jelas bahwa yang resah dengan jurnalisme investigatif adalah kekuasaan. Karena kekuasaan cenderung korup. Dan yang diekspos oleh jurnalisme investigatif adalah korupsi-korupsi itu. Memperkuat lagi bahwa undang-undang ini harus ditunda. Nah ini yang ini oke nih kalau saya. Jangan minta tolong. Jangan minta tolong Pak Jokowi, tolong kami. Kita Pak harus- Prabowo tolong kami enggak. Kita harus Pak Prabowo tegak di dan Pak hadapan Jokowi kekuasaan. harus menyatakan undang-undang ini harus ditolak gitu. Kami nggak minta tolong kepada Bapak Saya Jokowi. minta tolong, Bapak dong. Oh. Saya kan minta tolong sama bos-bos saya. Oke. Ini soalnya ada koalisi pendukung Ya Pak ini Jokowi. ada dari dulu setia pada Jokowi ini. Beda posisinya. Beda. Iya. Enggak artinya kan kita mensupport